Indonesia Network Election Survey (INES) mengungkapkan hasil dari survei jajak pendapat terhadap 2.200 warga negara Indonesia yang sudah berumur di atas 17 tahun. Jajak pendapat masyarakat ini untuk mengukur tingkat keterpilihan tokoh sebagai calon kuat Presiden RI ke-8 dan keterpilihan parpol pada pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan dan pengalaman tokoh yang diinginkan sebagai Presiden RI setelah Presiden Jokowi adalah tokoh yang mampu memulihkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kata Direktur Eksekutif INES Tri Permadi dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021. Hal ini tergambar dari jawaban 89,3% responden yang menginginkan presiden yang bisa meneruskan program-program Jokowi dan bisa memulihkan perekonomian masyarakat akibat dampak COVID-19 dan sebanyak 5,1% menginginkan presiden yang tegas dan berwibawa, dan sebanyak 5,6% tidak memberikan pendapat. Jajak pendapat ini menggunakan metode survei kepada responden terpilih secara proporsional penyebarannya di 34 provinsi, dan pengambilan dan penentuan sampling menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan tatap muka dan melalui sambungan telepon, mulai tanggal 25 November SD. 7 Desember 2021. Hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error plus 2,1%. Hasil lengkap surveinya sebagai berikut. 1. Hasil survei menunjukkan bahwa 74,6% masyarakat mengetahui untuk pemilihan presiden disyaratkan bagi pasangan calon presiden yang akan maju diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sedangkan 20,7% tidak tahu sama sekali dan sebanyak 4,7% tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui dan paham tentang Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, jelas Tri. 2. Dengan mengetahui dan paham tentang mekanisme Pilpres, maka ditanyakan juga kepada 2.200 responden yang tersebar di 34 provinsi secara proporsional, dengan pertanyaan tokoh parpol mana yang punya potensi maju di Pilpres 2024, maka jawaban dari 2.200 responden sebanyak 74,6% menyatakan bahwa ketua umum parpol lebih punya kesempatan dan potensi untuk diusung sebagai capres. Sebanyak 20,3% menyatakan kader parpol dan tokoh non-parpol, sedangkan sebanyak 5,1% tidak menjawab. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai ketum parpol memiliki kans lebih besar untuk dicalonkan sebagai capres. 3. Dari nama-nama ketua umum parpol yang memiliki kursi di DPR dan kemudian ditanyakan ketua umum parpol mana yang paling dikenal oleh 2.200 responden, hasilnya Megawati Soekarnoputri dikenal oleh 99,1% responden, Prabowo Subianto 98,9%, Surya Paloh 90,7%, Airlangga Hartarto 83,8%, Muhaimin Iskandar 70,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 67,8%, Zulkifli Hasan 54,9%, Suharso Monoarfa 21,7%, dan Ahmad Syaihu 10,2%. 4. Ketika dilakukan simulasi nama-nama ketum parpol kepada 2.200 responden dengan pertanyaan, jika digelar pemilihan presiden hari ini dari 9 nama ketum parpol mana yang akan Ibu, Bapak pilih? Hasilnya Airlangga Hartarto dipilih sebanyak 30,8%, Prabowo Subianto 27,9%, Megawati Soekarnoputri 9,2%, Muhaimin Iskandar 6,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 6,7%, Zulkifli Hasan 2,1%, Surya Paloh 1,7%, Suharso Monoarfa 1,1%, dan yang tidak memilih 13,6%. 5.
Hasil simulasi antara 4 ketua umum parpol Golkar, Gerindra, PKB, dan Demokrat dengan tokoh-tokoh non-ketua umum parpol yang diketahui dari jejak digital masuk dalam bursa capres. Kemudian ditanyakan secara terbuka, diberikan pertanyaan siapa dari tokoh-tokoh tersebut yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini. Maka hasilnya Airlangga Hartarto unggul menjadi pilihan publik yang tertinggi dengan tingkat keterpilihan 14,8%, Prabowo Subianto 13,7%, Ganjar Pranowo 13,1%, Muldoko 6,2%, Gatot Nurmantio 6,1%, Puan Maharani 5,2%, Anies Baswedan 3,7%, Susi Pujiastuti 3,6%, Agus Harimurti 3,1%, Gibran Rakabuming 2,9%, Lanyala Mataliti 2,7%, Muhaimin Iskandar 2,3%, Erick Thohir 2,1%, Ridwan Kamil 1,8%, Sandiaga Uno 1,6%, dan yang tidak memilih sebanyak 17,1%. 6. Dengan pertanyaan metode tertutup menggunakan kuesioner kepada 2.200 responden dengan disodorkan nama-nama tokoh baik dari klaster ketum parpol maupun non-parpol, jika Pilpres digelar hari ini, maka tokoh yang dipilih oleh para responden menempatkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres yang paling memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi dengan dipilih oleh 20,8%, disusul Prabowo Subianto 18,1%, Ganjar Pranowo 10,7%, Muldoko 6,3%, Gatot Nurmantio 5,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,3%, Puan Maharani 4,2%, Susi Pujiastuti 3,6%, Gibran Rakabuming 3,3%, Anies Baswedan 3,2%, Muhaimin Iskandar 1,8%, Erick Thohir 1,6%, Lanyala Mataliti 1,3%, Sandiaga Uno 1,1%, Ridwan Kamil 1,1%, dan yang tidak memilih 13,2%. 7. Dari hasil survei jajak pendapat 2.200 responden jika Pileg digelar hari ini, PDI Perjuangan masih menjadi pilihan yang tertinggi dengan tingkat keterpilihan 16,1%, Golkar 15,9%, Gerindra 15,6%, PKB 6,2%, Partai Demokrat 6,1%, Nasdem 5,8%, PKS 4,4%, PAN 3,3%, PPP 2,2% dan Prima 2,1%, Perindo 1,8%, Partai Garuda 1,8%, PSI 1,7%, Hanura 1,4%, Gelora 1,3%, Berkarya 1,1%, Partai Umat 0,9%, PKPI 0,7%, dan yang tidak memilih 11,6%.